seorang sahabat yang bernama Hasan Thabit ketika melihat sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ajmalu minka lam taraqat tu'ainu wa akmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama sallallahu alaihi Muhammad. Tidak pernah mata memandang manusia seindah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganteng, Pak. Hebat. Putih, bersih, kemerah-merahan, musyarraban bihumrah. Putih, bukan putih pucet, bukan hitam seperti hitamnya sawo kopi, bukan. Putih, bersih, rambutnya selalu rapi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya sunnah kalau Anda hidup di dunia itu yang rapi, ojo rembes, ojo bambes, yang rapi. Rambut disisir. Nabi Muhammad rapi. Ini sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kumis digunting, dirapikan. Kalau jenggot jangan dikerok eman-eman. Sunnahnya Nabi dirawat. Cuman jangan panjang-panjang sampai dawa kayak saput niku udah apik pisan. Dirapikan semuanya pakai minyak wangi, harum semerbak Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad. Tidak pernah mata memandang seorang yang paling indah melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa mulianya, betapa agungnya perempuan yang pernah melahirkan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara melahirkan Nabi, perempuan ya karena sebab pernah melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang bapak Nabi Muhammad, siapa namanya? Abdullah, mulia Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Semuanya yang dinisbatkan kepada Nabi bakal mulia, Pak. Kulluhum min rasulillahi multamisun gharban minal bahri aw rashfan minad diyami. Sampai lihat kemuliaan yang ada di ini hanya kecipratan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lautnya Nabi, kecipratannya ini kita ini baru masjid, ulama, Anda Habib, ada ustadz. Ini kemuliaan sumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang Anda mulia jadi ustadz, yang Anda mulia jadi kiai, yang Anda mulia jadi habib, yang Anda mulia karena kayanya, yang Anda mulia karena jabatannya, jangan sombong. Untung Anda dinisbatkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat kalau dicabut dihinakan oleh hina-hinanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Sandal itu, Pak, biasa. Nggih napa nggih? Tapi kalau sandalnya Nabi mulia apa mboten? Mulia. Baju itu biasa, tapi kalau bajunya Nabi mulia apa mboten? Mulia. Umatnya Nabi Muhammad niki kula mbek sampean, umatnya Nabi ini umat yang paling terakhir. Tidak ada lagi setelah ini Nabi yang terakhir Nabi Muhammad. Tidak ada lagi, terakhir sudah. Biasanya terakhir itu tidak enak. Kita ini umat yang terakhir. Umat yang pertama umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Tsis, terus sampai umatnya Nabi Musa. Terakhir umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Meskipun yang terakhir, adik yang terakhir paling tidak enak, makan yang terakhir paling tidak enak, tapi umat yang terakhir yaitu umat yang terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas sallallahu alaihi Muhammad. Allah. Ibunya Nabi Muhammad mulia karena pernah melahirkan sosok yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau ya Rasulullah diciptakan oleh Allah terbebas daripada cacat. Sempurna itu Nabi Muhammad. Gantengnya Nabi Muhammad niku, Pak, sempurna. Lek manusia niki gantengnya ndak sempurna. Putih tapi kurus, ganteng tapi pendek, ada wono ndak ada yang sempurna manusia ini. Kesempurnaan milik Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seakan-akan engkau ya Rasulullah diciptakan atas kehendaknya Nabi. Allah pilihkan rambut yang paling bagus, kulit yang paling bagus, mata yang paling bagus, hidung yang paling bagus, kaki tangan yang paling bagus, khusus Nabi Muhammad SAW. Bahkan kematian Nabi Muhammad yang paling terindah, Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Muhammad. Wafatnya Nabi, izin datang malaikat Jibril, ditanya oleh Nabi, "Ji'ta zairan am ghabidha?" Kamu ini datang ziarah silaturahmi apa mau mengambil nyawaku? Apa kata malaikat Jibril? "Ji'tu zairan wa ghabidha in syi'ta." Aku ini datang untuk silaturahmi yang pertama, yang kedua untuk mencabut nyawa sampeyan Nabi kalau diizini, kalau mau, kalau enggak saya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus untuk Nabi. Lek sampeyan tetep tengah-tengah macul, mati yo mati. Di tengah sawah mati yo mati, tengah laut waktu mati ya mati, ndak ada. Terus saya belum selesai mancing Nabi. Apa meneh wong muncar mati. Hati-hati nggih, urip niki bakal mati. Yang melarat mati, kaya mati, rakyat mati, pejabat mati, ustadz, santri, pengangguran, semuanya mati. Semuanya mati. Kalau sampai lihat orang Eropa niku Pak, orang Eropa kalau pagi makan pagi sarapan niku endok setengah mateng kan nggih, keju, roti, daging, 4 sehat 5 sempurna, yo mati kan nggih. Apa meneh sampean sing iwak tongkol, iwak lemuru ngene ndak suwe sampean lah. Mugi panjang sehat afiat. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah muliakan jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketika Nabi Adam, Allah memanggil Nabi Yahya, "Ya Yahya, khudil kitaba bil quwwah." Langsung Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Nabi Muhammad di kalimat Arab niku Pak nggih, yang ngerti nahwu. Kalau panggilan itu ya Adam pakai ya saja, bukan ya ayyuha, itu panggilan biasa, kehormatan biasa. Tapi kalau sudah ya ayyuha, ini orang hebat. Allah memanggil Nabi Adam tidak pernah pakai kalimat ya ayyuha, selalu pakai ya. Tapi ketika memanggil Nabi Muhammad, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, terus karena penghormatan lebih untuk kekasihnya Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi Adam itu tidak pernah disebut jasadnya. Diperinci bagaimana jasad beliau Nabi Adam seperti apa, Allah tidak pernah nyebut. Tapi Allah memperinci bagaimana menyebut mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tamudanna ainik. Nabi Muhammad, jangan engkau julurkan kedua mata kamu. Matanya Nabi disebut oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam Al-Quran yang lain dinyatakan alam nasrah laka sadrak. Sadr, dada. Dadanya siapa itu? Dadanya Nabi Muhammad SAW. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Dhahrun niku punggung. Punggungnya siapa disebut oleh Allah? Punggungnya Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Muhammad. Diperinci total khusus karena kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Waduh, Allah pilihkan untuk Nabi secara jasad niku sempurna, Pak. Wis salah, ndak ono wong koyo muncar gak ono wis. Ndak ada. Gantengnya Nabi ku ndak ada. Tapi Beb, yang diceritakan itu gantengnya kok gantengnya Nabi sinten biasanya? Nabi Yusuf. Sampai Siti Zulaikha itu teriris-iris jarinya. Nabi kok ndak ada nggih ceritanya orang melihat Nabi sampai teriris-iris tangannya. Bahkan ndak ada yang goda Nabi. Nabi Yusuf itu datangnya ada perempuan dipeluk itu Nabi Yusuf sallallahu alaihi Muhammad. Nabi Muhammad ndak ada cerita kok dipeluk, ndak ada ceritanya diiris-iris, ndak ada. Kenapa? Pak, ibarat niku Pak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gantengnya kan nggih. Gantengnya Nabi Muhammad ibarat seperti semongko. Tahu semangka sampean? Dibelah jadi dua, separuh untuk Nabi Muhammad, sisa berapa berarti? Separuh. Yang separuh dibagi menjadi dua, yang seperapat untuk Nabi Yusuf, yang seperapat sisanya didum salam dunya. Ya kok ngene iki hasilnya wis. Ono sing separuh pesek menceng-menceng jenenge sisa-sisa Pak. Yo ojo njaluk sing apik sampean. Wis kaya ngene jenenge sisa-sisa. Nggih napa nggih? Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi Muhammad separuh gantung diberikan Nabi Muhammad, separuh keindahan diberikan Nabi Muhammad, yang seperapat milik Nabi Yusuf. Tapi diceritakan banyak Nabi Yusuf. Kenapa? Allah berikan kepada Nabi Yusuf a'tahul jamal lal jalal. Allah berikan keindahan untuk Nabi Yusuf, tapi haibah Allah kurangi, wibawa Allah kurangi, sehingga banyak orang menggoda Nabi Yusuf, banyak mencari perhatian sama Nabi Yusuf. Makanya sampean laki atau perempuan mentang-mentang ganteng digodai wong wedok, berarti sampai tidak diregani ambek wong wedok. Sama yang perempuan sallallahu alaihi wasallam dua dikudu ada orang Allah berikan keindahan dan kehormatan wibawa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat di hadapannya Nabi tertunduk, Pak. Mata tidak berani mandang wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungkannya itu hebat. Sungkannya, wibawanya Nabi hebat. Yang setiap hari melihat Nabi tidak berani. Tertunduk wajah mereka di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Nanti sini adzan sendiri ya. Biarkan yang di luar biar adzan, di sini adzan sendiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah jaga kehormatan beliau. Ndak ono gudo, Pak. Yang meluk datang meluk. Ndak berani ngelihat, ndak berani apalagi meluk. Ngelirik ndak berani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa alladzi tamma ma'nahu wa suratuhu tsumma qafahu habiban bari'un nasami. Allah sempurnakan jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pilih beliau menjadi manusia yang terbebas daripada cacat. Sallallahu alaihi Muhammad. Saking hebatnya itu Nabi, Pak. Wajahnya Nabi itu bercahaya. Atau berucap, ngomong, berbicara
berbicara itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza takallama ru'yakan nur yakhruj min thanaya. Kalau sudah Nabi Muhammad berbicara, seakan-akan cahaya keluar daripada gigi-gigi beliau, dari mulutnya beliau bercahaya sallallahu alaihi Muhammad. Wajahnya bercahaya, mulut beliau bercahaya, gigi beliau bercahaya. Allah. Surga itu, surga kenikmatan tidak sama seperti di dunia. Di surga itu kalau Anda ngerasakan rawon, kepingin rawon, makan rawon, nikmat. Hari kedua makan rawon, tambah nikmat. Hari ketiga makan rawon, tambah nikmat. Tidak bakal dikurangi nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama orang-orang itu, para sahabat ketika melihat Nabi, semakin nikmat, semakin nikmat, semakin nikmat. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya mereka itu para sahabat nih Pak, lebih seret daripada kita. Kula ambek sampean iku mangan sedina ping 3 minimal. Nggih napa nggih? Itu mic yang di belakang mati ana apa? Kok suara kencerengan tuh? Apa namanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat itu hidup dalam keadaan ini. Kita ini makan sehari berapa kali sore? Saya yakin ini yang di sini mangan 3 hari sekali hampir tidak ada ini. Gini apa enggak? Mongko mosok sampai makan 3 hari sekali, tidak mungkin. Sehari 3 kali minimal. Belum ada acara maulid, belum ada tahlilan. Suara apa ini? Apa ini? Suara ini loh, kayak yang di belakang tuh ada mic mungkin. Loh. Hadrohnya deket mic kayaknya tuh, tidak ada. Sallallahu alaihi Muhammad. Sahabat itu sumpek. Kalau sumpek ngelihat Nabi, hilang sumpeknya karena ngelihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susahnya sahabat ketika ngelihat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad. Alhasil faqan nabiyyina fi khalqin. Allah unggulkan jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara nabi-nabi yang lain. Terakhir, wa fi khuluqin, bahkan akhlak beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi unggul di antara akhlak Nabi dan Rasul yang lain. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak sudah ada, sempurna karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala ala khuluqin azim. Kalau Anda ngerti nahwu, makanya orang belajar ngerti nahwu, bahasa Al-Qur'an begitu indah. Wa innaka, itu ada taukid. Rasulullah huruf taukid, sungguh-sungguh benar, ala huruf isti'la, menguasai. Allah menjadikan Nabi Muhammad menguasai akhlak yang luhur, bukan hanya di atas akhlak tapi menguasai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari mana akhlaknya Nabi? Allah Subhanahu wa taala adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mengajari tarbiyah pendidikan kepada Nabi Muhammad. Tidak ada pendidikan yang terbaik kecuali pendidikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Bahkan akhlak beliau, para sahabat ini heran. Karena yang sering kumpul sama Nabi Muhammad di mana-mana istrinya. Kita ini sering tahu keadaan suami, yaitu istri. Tanya para sahabat kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah, apa akhlaknya Nabi? Amma taqra'ul Qur'an, katanya. Kami tanya akhlaknya Nabi, apakah tidak baca Al-Quran? Bala, iya baca Al-Quran saya. Kana khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi Muhammad persis Al-Quran. Satu kita bahas.
Bagaimana akhlak beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Sallallahu alaihi Muhammad. Satu dari seluruh Al-Quran kita bahas, tidak entek-entek Pak, untuk akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khudil afwa, jadilah kamu mengambil sikap pemaaf. Dan itu sudah dipraktekkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diludahi setiap hari sama orang kafir Quraisy, bukan orang Islam, orang kafir Quraisy diludahi. Wala marrah, sekalipun tidak pernah balas bagaimana kejahatan mereka sallallahu alaihi Muhammad. Copai Pak, diludahi itu Nabi Muhammad, bukan dikatai, bukan dirasani, tapi diludahi. Bayangkan sampean, setiap hari dari rumahnya jalan ke masjid diludahi, setiap hari jalan ke masjid 5 kali, ya 5 kali diludahi sampean. Kira-kira kuat napa mboten? Hah? Acarok beb atau kar diludahi setiap hari. Ketika datang saatnya tidak diludahi Nabi Muhammad heran, biasa diludahi, copai, semakin tak copai sama sekali. Apa salah waktu ini? Kok tidak diludahi? Ditanya-tanya, sakit orang yang meludahi. Orang yang bertanggung yang sakit tersebut maafkan. Maaf itu sikap Pak. Maaf itu kemauan, bukan tabi'i, bukan alami. Bukan terus moro-moro maafkan, enggak, memang mengambil sikap. Kalau mau maafkan, kalau enggak musuhan. Anda ini punya salah sama tetangga, kalau ngambil sikap maafkan, enggak selesai akan musuhan nanti. Anda punya masalah sama orang, kalau tidak ngambil sikap maafkan akan tidak selesai bentrok. Sehingga memaafkan itu bukan alami. Saya tidak bisa Ustaz, saya ini orangnya gini. Bukan. Memaafkan itu ngambil sikap. Anda yang mulai, bukan saya tidak bisa Ustaz, memang orangnya ini memang seperti ini saya. Kalau sudah digarai ngamuk, itu sampeyan yang minta ngamuk, sampeyan yang minta masalah. Nabi bisa kok, bahkan diteruskan dengan sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cucu beliau Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad ketika keluar dari masjid ketemu orang dicaci maki, ya Imam inti ini pengkhianat, pembohong, itu semuanya. Wajahnya tidak berubah sama sekali. Kita ini kadang-kadang dihina, memaafkan tapi wajahnya mencurang, gitu apa nggih? Ojo ulangi maneh lho ya. Ya wis, mencurang. Itu beliau dicaci maki, wajah tidak berubah, tetap senyum sambil mengatakan terima kasih alakal hajah, kamu punya hajat enggak, saya bantu nanti. Heran ini orang yang nyaci ditanya punya hajat apa enggak, bisa saya bantu. Al-Imam Ali As-Sajjad sallallahu alaihi Muhammad. Loh kenapa kamu itu saya caci kok mau bantu saya? Kamu itu nyaci tidak sempurna, cuman 30%, 50%, padahal kejelekan saya ada 100% yang banyak. Kamu nyebutkan tidak sempurna, terima kasih masih ada ditutupi. Alhamdulillah. Akhlak yang bersumber dari Nabi Muhammad. Diberikan bajunya, diberikan duit, diberikan makanan. Ini khudil afwa, memaafkan itu ngambil sikap. Bukan saya seperti, bukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika di Taif, Anda tahu Nabi Muhammad dakwah masuk kota Taif, itu yang hinakan Nabi Muhammad bukan hanya sekedar orang dewasa, anak kecil-kecil, anak-anaknya ngelempar pakai sandal, ngerepal pakai batu, bahkan ngelempar sama mainannya mereka di wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu semua pintu ditutup sehingga Nabi Muhammad tidak bisa keluar dari Taif tersebut kecuali melewati satu pintu. Anda tahu semua pembesar-pembesar di situ kafir Quraisy ketika ada di Taif menjadikan satu barisan kiri kanan manusia yang tidak cinta sama Nabi Muhammad, kiri kanan seperti sampai barisan karnaval itu kan kiri kanan ada. Jalan itu Nabi cuma 2 orang.
Satu mukul Nabi yang kanan, yang kiri mukul Nabi, yang satu ngelempar Nabi, yang satu ngelempar Nabi, tidak selesai. Sampai mulai ujung rambut sampai ujung kaki darah terus, tidak selesai Nabi Muhammad SAW. Bahkan diriwayatkan jatuh 3 kali karena banyaknya darah dari Rasul SAW. Dipopong, jatuh, diambil lagi, jatuh, diambil lagi Rasul SAW. Sampai digeret itu Nabi, dikotong itu Nabi Muhammad. Tapi bagaimana malaikat gunung datang sama Nabi Muhammad SAW? Ya Rasulullah, ini orang Taif sudah lalu. Daerah Taif itu Pak dihimpit sama 2 gunung. Tengahnya daerah Taif, lembah mungkin namanya itu ya. Taif, wajib. Apa malaikat gunung? 2 gunung dihimpit ke Taif sehingga hancurkan semua. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mugi-mugi dikasih petunjuk. Mereka itu hanya tidak tahu. Nanti kalau tahu tidak bakal seperti ini. Mungkin sekarang dia tidak iman, tapi cucunya aku berharap iman sama Allah dan iman sama Nabi Muhammad SAW. Memaafkan Pak, ini sifatnya Nabi Muhammad. Selesai. Kalau Anda punya masalah, apalagi Anda punya masalah sama saudara, si cilik main neker bareng, masih kecil main layangan bareng, masih kecil mainan bareng, sudah tumbuh dewasa musuhan bareng. Mungkin gara-gara urusan dunia warisan musuhan, gara-gara harta yang sebentar lagi habis musuhan. Naudzubillah min dzalik. Khudil afwa, maaf. Nabi Muhammad urusan dunia selesai, biarkan, jangan ambil pusing Anda sama Allah Subhanahu wa taala. Dunia selesai. Memaafkan, jangan dibawa, jangan disebut-sebut. Memaafkan itu sikap. Yang kedua, wa'mur bil urfi, perintahkan orang itu berbuat baik, ajak orang berbuat baik dengan kekuatannya masing-masing. Kalau Anda punya duit dengan duitnya, kalau Anda punya ilmu dengan ilmunya, Anda punya posisi pikiran dengan pikirannya, Anda punya kekuatan dengan kekuatannya. Ajak orang kebaikan. Orang ngajak baik itu bukan harus ada di mimbar seperti ini. Anda dengan skillnya masing-masing, Anda bisa buat kamera dengan kameranya, Anda bisa buat sound dengan soundnya. Anda yang pejabat bisa kasih izin dengan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Ajak untuk orang berbuat baik. Istiqomah mulai zamannya Nabi 1400 tahun yang lalu kok sampai sekarang ini agama syariat Nabi Muhammad berjalan karena wa'mur bil urfi. Karena ada yang ngejak kebaikan. Kalau tidak ada yang ngejak kebaikan, habis syariat Nabi Muhammad. Meskipun banyak ustadz, meskipun banyak kiai, meskipun banyak habib, tapi kalau tidak ngejak kebaikan, tidak akan langgeng ini syariat Nabi Muhammad. Maka dari itu, musola, masjid, tempat-tempat adakan pengajian untuk mengenalkan Nabi Muhammad, syariatnya Nabi Muhammad SAW. Karena dengan ini langgeng akan terus. Dan antum akan mendapatkan pahala yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan mugi-mugi semua yang ikut andil acara ini, pengajian setiap bulan, mulai dari sound, streaming, semuanya mugi-mugi dibalas terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Yang terakhir kata Allah, wa a'rid anil jahilin. Jangan sering kumpul sama orang-orang yang bodoh. Orang tidak kenal Allah, kenal boleh, kumpul jangan. Kalau Anda mau kenal, sampean ate kenal Pak, kenal sealam dunia boleh, tidak apa-apa, pun kenal kok. Tapi untuk milih, jangan semua diakrabi, karena keakraban itu mencuri sikapnya sampean. Dulu pemaaf, sekarang Sallallahu alaihi Muhammad. Dulu tidak
syariat dan kita menjadi orang pemaaf sebagaimana ajaran tarbiyah Nabi Muhammad, dan kita menghindar ya Muhammad. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir ada undangan dari saya pribadi. Insyaallah tanggal 10 Oktober besok saya ngadakan Maulid Akbar di Parijata. Di sebelah rumah saya itu ada masjid. Dari rumah 1 2 3 masjid